Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita beribadah, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan sedang menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Anfal itu sangat menarik Pak ya. Di awal surat dan akhir surat Allah membicarakan tentang bukti iman yang benar. Di awal surat Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Di akhir surat juga demikian, ulaika humul mu'minuna haqqan ya. Surat Al-Anfal itu awal suratnya bicara tentang iman yang benar, dan akhir suratnya ayat 74, 75-nya itu juga bicara tentang iman yang benar. Jemaah Allah, yang menarik Allah mengatakan bagi orang-orang yang imannya benar itu Allah mengatakan lahum maghfiratun wa rizqun karimun. Bagi mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia. Rezeki yang membuat dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang tidak beriman itu adalah merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu ketika mereka diberikan rezeki, justru itu bagi mereka adalah azab ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat ke-55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu li'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah kamu kagum kepada harta dan anak-anak orang-orang tidak beriman, orang-orang munafik, apalagi orang kafir. Allah katakan sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia kepada mereka itu, Allah bermaksud mengazab mereka di dunia dan di akhirat. Jadi ternyata rezeki yang Allah berikan kepada orang tidak beriman itu adalah bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Baik azab di dunia atau azab di akhirat ya. Para ulama menjelaskan seperti Imam Hasan Al-Basri ya, di antara bentuk azab di dunia ya. Kalau ada orang yang merasakan satu di antara bentuk ini, berarti dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka harus segera perbaiki, bertobat. Karena siapa yang diazab di dunia, maka kalau tidak diperbaiki, maka dia pun akan pasti diazab di akhirat ya. Akan pasti diazab di akhirat ya. Yang pertama Allah mengatakan di antara bentuk azab di dunia itu adalah mereka hidupnya tidak pernah merasa puas. Orang-orang yang hidupnya tidak pernah merasa puas dalam perkara dunia, itu hakikatnya mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat yang sangat bagus, tidak pernah merasa puas. Istilah Allah diistilahkan dengan fa'adzaqallahu libasal ju'. Allah akan timpakan bencana
Allah timpakan azab kepada mereka bencana kelaparan. Ya, kelaparan di sini bisa jadi kelaparan yang sesungguhnya, tapi ini merupakan kata kiasan, yaitu dalam bentuk artinya tidak pernah merasa puas. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak pernah merasa puas dengan urusan dunia, hati-hati, ini jangan-jangan sedang diazab. Kita melihat orang-orang kafir itu semakin banyak hartanya, maka semakin tidak merasa puas dengan hartanya, semakin tidak puas. Ya. Sebab itu Nabi mengatakan waradha bima qassamallahu takun aghnan nas. Kamu ridholah dengan pemberian Allah kepadamu, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Sampai para ulama mengatakan bahwa orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling sedikit keinginannya. Ya. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang paling sedikit keinginan dunianya. Ya. Jadi setiap keinginan dia itu hanya untuk kebutuhan saja. Ya. Setiap keinginan dia untuk kebutuhan saja. Saya kemarin baru baca hadis ya. Ini menarik sekali hadisnya, sangat bagus hadis ini ya. Nabi mengatakan setiap rezeki yang kita keluarkan, setiap rezeki yang kita keluarkan untuk sebuah kebaikan itu bernilai sedekah buat kita. Ya. Bernilai sedekah Pak. Setiap rezeki yang kita keluarkan untuk sebuah kebaikan itu bernilai sedekah buat kita. Kata Nabi illal bina, kecuali bangunan. Ya. Kecuali sedekah yang kita keluarkan untuk bangunan. Ya. Apa maksudnya Pak? Maksudnya para ulama mengatakan bahwa setiap rezeki yang kita keluarkan adalah bernilai sedekah kecuali bangunan. Ya. Kecuali bangunan maksudnya adalah kita membangun satu bangunan, contoh rumah Pak, tapi itu hanya untuk kesenangan, lebih dari sebuah kebutuhan. Ya. Lebih dari sebuah kebutuhan. Ya. Ya, lebih dari sebuah kebutuhan. Nah, ketika kita membangun rumah lebih dari yang kita butuhkan Pak, maka rezeki yang kita keluarkan untuk membangun rumah di luar kebutuhan hanya untuk kesenangan, Nabi mengatakan itu tidak bernilai sedekah. Itu tidak bernilai sedekah, tapi tidak berdosa, tapi tidak ada nilai sedekahnya. Ini berarti menunjukkan bahwa setiap rezeki yang kita keluarkan tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, hanya semata-mata untuk gengsi misalnya, hanya semata-mata untuk harga diri, hanya semata-mata untuk kesombongan, maka itu tidak ada nilai sedekahnya. Sekali lagi jamaah Allah ya, orang-orang yang sedang diazab oleh Allah di dunia ini adalah mereka yang hidupnya tidak pernah merasa puas, ya, tidak pernah merasa puas. Saya pernah melihat orang, Pak, ya, subhanallah ya, semoga Allah ampuni dosanya. Sampai meninggal dunia Pak, gak pernah berhenti merenovasi rumah. Sampai dia meninggal dunia Pak, gak pernah berhenti merenovasi rumah. Dan dia meninggal dunia Pak dalam keadaan rumahnya belum selesai. Ya, rumahnya belum selesai. Saya kenal beliau itu, dekat dengan beliau itu, bukan kita kenal beliau itu, tahu rumah beliau itu dari sejak zaman SMP. Sampai saya sudah menikah, masih aja terus merenovasi rumah beliau. Sampai meninggal rumahnya nggak selesai. Ya. Allah seperti apa niat itu ya. Nah, itu ini artinya orang yang tidak pernah merasa puas. Ya. Yang kedua bentuk azab di dunia ini ya, para ulama katakan berdasarkan ayat Al-Quran surat 16 ayat 112. Ya, bentuk azab yang kedua di dunia ini adalah mereka selalu dihantui ketakutan. Selalu dihantui ketakutan. Kalau tadi Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 55, janganlah kamu kagum terhadap harta, kekayaan, kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang tidak beriman. Sesungguhnya mereka sedang diazab. Nah, salah satu bentuk azabnya adalah mereka sering dihantui ketakutan. Sering dihantui ketakutan. Fir'aun, Pak, ya. Fir'aun Allah katakan Pak, Allah mengazab Fir'aun itu 2 kali. Ya. Allah azab Fir'aun itu 2 kali ya. Azab di dunia dan azab di akhirat ya. Apa yang menjadikan Fir'aun diazab di dunia? Itu selalu ketakutan. Ya. Fir'aun itu Pak diazab oleh Allah itu Pak di dunia dalam bentuk ketakutan ya. Ya, ketakutan itu muncul hanya gara-gara mimpi Pak ya. Hanya gara-gara mimpi ya. Dia bermimpi bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel Pak. Hanya itu aja mimpinya Pak. Padahal cuma mimpi ABK saja selesai itu Pak ya. Tapi justru ternyata Allah ingin mengazab karena justru itu ya. Dalam surat ke 28 Pak, surat 28 ayat ke-6 ya, itu Allah hancurkan kerajaan Fir'aun karena ketakutannya sendiri ya. Allah ketakutan sendiri. Wa numakkina lahu fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junuduhu ma kanu yahdharun. Allah katakan, Allah perlihat kami teguhkan kedudukan Fir'aun di dunia ini ya. Jadi Fir'aun itu Pak termasuk orang yang secara ukuran manusia
orang yang sempurna mendapatkan nikmat dunianya. Firaun itu secara ukuran manusia itu orang yang sempurna mendapat nikmat dunianya. Dia raja, pejabat paling tinggi, dia kaya raya, dia punya pengamanan super ketat, dia tidak pernah sakit. Firaun itu tidak pernah sakit ya. Maka dalam tafsir dikatakan salah satu sebab Firaun mengaku dirinya Tuhan karena tidak pernah sakit, Pak, yang pernah sakit. Jangan penyakit yang berat, Pak, penyakit yang ringan aja nggak pernah Firaun ya. Batuk misalkan nggak pernah tuh ya. Jadi sempurna nikmatnya. Dia juga punya istri yang solehah ya. Mohon maaf Pak ya. Istrinya Firaun jauh lebih solehah daripada istri kita lah kira-kira ya. Karena istri Firaun itu Asia itu wanita terbaik ya. Ada 4 kata Rasulullah wanita terbaik. Salah satunya adalah Asia, istrinya Firaun ya. Masya Allah Pak. Kalau menurut logika harusnya Firaun hidupnya bahagia Pak. Hidupnya bahagia harus logika. Secara logika dia raja, dia kaya raya, dia punya pengamanan super ketat ya. Semua rakyat tunduk kepadanya ya. Terus juga tidak pernah sakit, punya istri yang sangat solehah, harusnya bahagia. Tapi ternyata tidak Pak. Justru Allah azab dengan kenikmatan itu dihantui ketakutan Pak. Ketakutan kerajaannya dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel Pak. Makanya dia membuat kebijakan semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh Pak, dibunuh ya. Tapi Allah punya kuasa Pak. Ternyata justru Allah persiapkan yang akan menghancurkan kerajaannya adalah Nabi Musa. Jadi angkat-angkat oleh dirinya Pak ya. Diangkat-angkat ya. Diangkat anak oleh Firaun Pak. Di luar sana dia bunuhin setiap bayi laki-laki, justru yang akan menghancurkannya. Ya, dia urus, dia rawat Pak, dia rawat subhanallah Pak. Jadi jamaah rahimakumullah Pak ya. Jadi yang kedua, bentuk azab di dunia ini adalah kita sering dihantui ketakutan ya. Maksudnya ketakutan dalam perkara dunia. Semakin kita banyak takut perkara dunia, maka semakin tidak bahagia. Tapi sebaliknya, semakin kita banyak takut dalam perkara akhirat, maka semakin bahagia kita di dunia ini ya. Orang takut meninggal sul khotimah, pasti akan bahagia di dunia ini Pak. Orang takut ketika dia masuk neraka ya. Orang takut ketika dia disiksa dalam kubur. Semakin banyak ketakutan kita kepada urusan akhirat Pak, maka semakin bahagia kita di dunia ini Pak. Nabi mengatakan Pak, tidak terkumpul ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih ya, tidak terkumpul pada pribadi orang beriman 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Jadi sekali lagi kata Nabi, tidak mungkin terkumpul pada pribadi orang beriman 2 rasa takut dan 2 rasa aman ya. Kata Nabi, jika di dunia ini dia merasa aman dari azab akhirat, dari perkara akhirat, maka di akhirat dia pasti ketakutan ya. Jadi siapa yang di dunia ini dia tidak takut dengan azab, tidak takut dengan siksa kubur, tidak takut dengan su'ul khotimah, tidak takut dengan api neraka, jadi merasa aman dia dari perkara keburukan akhirat, maka di akhirat dia pasti ketakutan Pak. Jadi di dunia merasa aman dari perkara akhirat, maka di akhirat dia pasti akan ketakutan. Sebaliknya kata Nabi, kalau di dunia ini seorang beriman sudah mulai punya rasa takut dalam perkara akhirat ya. Kalau kita memiliki rasa takut dalam perkara akhirat di dunia ini, pasti nanti di akhirat merasa aman dari keburukan akhirat ya. Sekarang tinggal kita munculkan yang mana Pak. Rasa takut perkara akhirat itu mau sekarang atau mau nanti lah ya. Tapi orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada perkara akhirat di dunia ini, pasti ketakutannya adalah rasa takut kepada urusan dunia Pak. Pasti pada urusan dunia ya. Oleh sebab itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran ya, salah satu jaminan Allah kepada orang-orang yang ibadahnya bagus, beriman, falyaqudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya. Jadi orang-orang yang ibadahnya benar kepada Allah, maka kata Allah, maka dia dibebaskan dari kelaparan, maka dia dibebaskan dari rasa ketakutan. Sebab itu jamaah Allah, terbaiknya bagi kita adalah munculkan rasa takut dalam perkara akhirat ini. Insya Allah di dunia kita akan merasa nyaman. Insya Allah Pak ya. Semakin kita merasa takut dalam perkara akhirat, insya Allah hidup di dunia makin merasa nyaman Pak. Bahkan jamaah Allah, takut kepada Allah, takut kepada akhirat itu adalah inti dari ilmu ya. Inti ilmu ya. Jadi orang yang paling cerdas ya, orang yang bermanfaat ilmunya ya, orang yang bermanfaat ilmunya
Dia bukan sekedar dia kuliah di kedokteran jadi dokter. Ya, dia kuliah di ekonomi, kemudian dia bergerak di bidang ekonomi dalam bidang bisnis. Dia kuliah di jurusan agama jadi ustaz. Bukan sekedar itu. Ya. Tapi Allah mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah munculnya rasa takut. Ya. Jadi para ulama mengatakan inti ilmu ya, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, Pak, kita dianggap bodoh oleh Allah kalau tidak ada rasa takut dalam perkara akhirat. Walaupun ilmu kita nggak banyak, ilmu kita sedikit, tapi dengan ilmu sedikit ini kita takut kepada Allah, kita termasuk orang yang cerdas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengatakan bahwa orang yang bodoh di mata Allah itu adalah orang yang tidak punya rasa takut dalam perkara akhiratnya. Karena Al-Quran mengatakan bahwa untuk urusan dunia kan kita sudah dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Kata Allah, siapapun makhluk yang mau bergerak di muka bumi ini, ya. Siapapun makhluk yang bergerak di muka bumi ini, yang penting bergerak aja, Pak, tidak pemalas ya. Itu pasti kata Allah dijamin rezekinya. Pasti jamin rezekinya ya. Orang yang bergerak itu, orang yang bergerak pasti jamin rezeki ya. Nah, ini untuk urusan dunia Allah sudah menjamin rezeki kita. Kata Nabi, kita tidak akan pernah mati sebelum jatah rezeki kita habis ya. Jadi kenapa kita meninggal dunia, Pak? Ya, bukan karena kanker, bukan karena apa-apa. Kita meninggal dunia karena kata Nabi, memang jatah rezeki kita sudah habis ya. Jadi selama jatah rezeki kita masih ada, kita tidak akan meninggal, Pak. Tidak akan mungkin meninggal. Jadi sesuatu yang dijamin oleh Allah, banyak orang yang takut, tapi tidak ada jaminan perkara akhirat. Apakah kita bebas dari setelah kubur? Apakah kita bebas dari kengerian padang mahsyar? Apakah kita bebas dari melihat akibat siratal mustaqim? Ya. Apakah kita bebas dari neraka? Itu nggak ada jaminan. Justru banyak orang-orang itu justru ketika dalam perkara yang tidak dijamin Allah tidak takut, tapi dalam perkara yang dijamin Allah justru dia ketakutan. Makanya dalam surat 16 ayat 112 Allah azab orang-orang yang tidak beriman ya, surat An-Nahl ayat 112. Tadi dengan azab kelaparan itu tidak pernah merasa puas, dan yang kedua dengan azab ketakutan ya, banyak ketakutannya. Kita nggak tahu Pak ya, apakah orang-orang kaya di sekitar kita, para pejabat sekitar kita, apa mereka hidupnya bisa nyaman? Wallahu a'lam ya. Jangan-jangan semakin tinggi jabatan, semakin tinggi materi yang dia punya, jangan-jangan rasa takutnya makin tinggi Pak ya, makin tinggi Pak ya. Ini hati-hati ya. Saya sering menyampaikan ke ibu-ibu nih Pak ya, sering menyampaikan ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu yang selalu fokus kepada urusan fisiknya ya. Yang selalu fokus pada urusan fisiknya, mengglowingkan wajah Pak ya. Terus fokus dengan berat badan ya, harus diet Pak ya. Itu sedang biasa gitu Pak ya. Sedang biasa gitu Pak ya, ya mukanya gatal dikit aja Pak, garuknya pelan-pelan takut lecet kali Pak ya. Nah, jadi ketakutan, jadi banyak itu yang urusan berat badannya panik aja Pak ya. Ya, wajah dikit gatal dikit takut jerawatan ya. Ya, pasti kita glowing tuh ya, glowing ini. Padahal Pak ini semua gak akan dihisab Pak ya. Wajah berjerawat, wajah berjerawat itu kan tidak akan jadi hisab di hari kiamat. Tapi itu saya sampaikan mereka ini jangan sedang biasa ya. Jadi ketakutannya dalam perkara-perkara yang sepele ya. Dalam perkara-perkara yang sepele. Sebab itu jangan keluar ya. Dan satu-satunya cara agar kita hilang rasa takutnya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadah yang benar kepada Allah, nanti Allah yang akan menghilangkan rasa takut itu insyaallah. Nah, ini azab yang kedua di dunia ini bentuknya adalah dia sering dihantui ketakutan. Yang ketiga, azab di dunia ini kata Imam Hasan Al-Basri bentuknya adalah dicabutnya rasa nikmat ibadah. Ya. Jadi ketika kita selama ini rajin ke masjid, tiba-tiba kok jadi malas ke masjid. Ya. Tiba-tiba kita adanya rajin baca Quran, tiba-tiba jadi malas baca Al-Quran. Ya. Tiba-tiba gampang sholat malam, qiyamul lail, kok sekarang subuh aja sering kesiangan. Pokoknya tidak ada rasa nikmat lah. Tidak ada rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ini kata Imam Al-Basri, ini hakikatnya mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang diazab oleh Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat keempat ayat. Allah mengatakan Allah tidak menciptakan dua hati dalam rongga manusia. Allah tidak menciptakan dua hati dalam rongga manusia. Allah cuma menciptakan satu hati Pak. Jika hati ini menikmati ibadah kepada Allah, pasti tidak menikmati maksiat. Ya, pasti tidak menikmati maksiat. Tapi kalau hati ini
sedang menikmati maksiat, sedang menikmati perbuatan yang tidak bermanfaat, pasti kita tidak akan menikmati ibadah. Jadi tinggal kita pilih, Pak, hati kita ini mau digiring kemana nikmat ini? Mau digiring ke ibadah atau digiring ke maksiat, Pak? Maka mohon maaf aja, mohon maaf sekali, Pak ya. Orang-orang yang hobinya nyanyi aja kerjanya, Pak ya. Hobinya nyanyi aja ya. Di kamar mandi pun dia nyanyi, sampai tidur pun ngigonya nyanyi tuh, Pak ya. Yakin orang kayak gini Pak nggak akan pernah nikmat berzikir, dia akan pernah nikmat baca Quran, yakin lah Pak ya. Dia kan nikmat baca Quran, Pak ya. Tapi masya Allah orang-orang yang sering menghafal Quran, rajin baca Quran, Pak ya, sehingga dalam keadaan santai pun dia baca Quran ya. Ya saya punya teman, Pak ya, saya punya teman orang Gunung Badak ya, mungkin ada yang kenal Pak Ustadz Afifi ya. Ustadz Afifi itu yang pembimbing umroh tuh, pembimbing haji ya. Saya pernah nanya sama beliau dulu ya. Ustadz, saya bilang, sehari berapa juz murojaah Quran ini? Berapa juz murojaah Quran? Dia kan habis Quran, Pak. Dia bilang saya sehari murojaah 10 juz. Nah, 10 juz murojaah. Ya. Jadi per 3 hari dia hatam Quran, Pak. Per 3 hari hatam Quran. Jadi waktu saya haji kan dengan beliau juga, Pak. Ya lagi jalan dia komat kami dia baca Quran aja. Ya. Di luar ngobrol dia sudah baca Quran. Jadi sudah refleks aja Pak, nikmat lisan itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang mesti kita minta kepada Allah pada kita ingin diwafatkan Allah dalam keadaan sedang menikmati ibadah ya. Sedang menikmati ibadah kepada Allah, kita ingin diwafatkan, terserah ibadahnya apa yang penting sedang dinikmati ibadah kepada Allah ya. Karena orang-orang yang sedang menikmati ibadah itu adalah orang-orang yang sedang diberi karunia, sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan di antara bentuk azab dunia ini adalah dicabutnya kenikmatan ibadah ya. Jadi kalau ada orang yang suka berbuat maksiat, buktinya saya bermaksiat biasa aja tuh ya. Rezeki tetap lancar ya, rumah tangga tetap baik ya, anak-anak saya baik-baik ya, Allah tidak mengazab saya. Tapi dia lupa kalau itu jadi malas ibadah ya. Dia lupa dia malas ibadah, Pak ya. Hobinya main HP itu supaya. Yang penting main HP juga yang bermanfaat itu cuma ya apa? Ya. Saya sedih Pak ya, ada orang tua, Pak ya, ada orang tua hobinya main game di HP, Pak, subhanallah. Ya umur sudah tidak muda lagi tapi hobi main game di HP. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat, Pak ya. Jadi dia tidak nikmat ibadah. Ibadahnya gini lah kira-kira, Pak ya. Kalau dia nonton TV, nonton bola jam 2, jam 3 dia bisa bangun, Pak ya, bisa bangun, Pak ya. Tapi untuk tahajud ya sangat berat ya. Kalau ngobrol dia banyak kuat, Pak, tapi begitu berzikir, Pak ya, begitu berzikir ya tidak sanggup dia berzikir ya. Enggak banyak. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu bentuk azab Allah kepada manusia di dunia ini adalah dicabut kenikmatan ibadah ya. Yang ketiga, yang keempat bentuk azab di dunia ini adalah senang mengulang-ulang dosa ya. Senang mengulang-ulang dosa ya. Kemarin dosa ini, besok dosa apa, pokoknya tiada hari tanpa berbuat dosa, walaupun dosa yang dia lakukan berbeda dengan dosa sehari sebelumnya. Apalagi kalau dosa yang sama diulang-ulang, Pak ya. Jadi Allah mengatakan dalam surat ke-6 ayat 44, Pak. Allah mengatakan orang-orang yang sedang diazab itu, Pak, dia senang mengulang-ulang dosa ya. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in ya. Tatkala mereka melupakan peringatan Allah, mereka jauh dari Allah, maka kami bukakan segala pintu kesenangan untuk berbuat maksiat ya. Jadi gemar berbuat maksiat, Pak ya. Jadi mohon maaf Pak ya, kalau ada orang tetangga saudara kita, orang yang kita kenal, Pak, bentar berbuat dosa, sebentar berbuat dosa ya. Rasanya dia Pak gak nyaman kalau gak berbuat dosa. Ngobrol kalau gak ada campur bau kayak gak enak gitu ya. Ngobrol kalau gak mencela orang gak enak ya. Karena ada orang tipe-tipe gitu Pak ya. Jadi kalau ngobrol aja mesti ada yang ngomongin orang ya. Kalau ngobrolnya mesti ada yang mencela orang, Pak ya. Jadi kalau ada orang yang senang mengulang-ulang dosa, itu hakikatnya dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sengaja sama namanya istidraj, Pak ya. Dia semakin berbuat dosa, semakin dia lupa dengan Allah, dibikin banyak berikan kesenangan ya. Bahkan justru Pak, kalau Allah ingin mengazab orang dengan berbuat dosa, Pak, justru nikmatnya ditambah oleh Allah. Nikmatnya ditambah oleh Allah ya. Nikmatnya ditambah ya. Ya, darinya dia berbuat dosa X ya. Begitu nikmatnya ditambah oleh Allah, jadi dia berdosa X2 gitu ya. Jadi banyak berbuat dosa ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Pak, di antara manusia yang paling buruk, Pak ya, kata Rasulullah SAW, Pak, manusia yang paling buruk adalah seseorang yang diberi harta banyak ya, tapi dia nggak paham ilmu agama ya. Dia diberi harta yang banyak tapi nggak diberi ilmu agama, Pak ya. Nah sebentar tadi Pak, sehingga dengan tidak paham ilmu agama membuat dia tidak takut kepada Allah.
sehingga dengan harta yang banyak itu Pak, dia banyak berbuat dosa. Bahkan Nabi mengatakan manusia yang paling buruk adalah yang hartanya banyak, nikmatnya banyak, ilmu agamanya nggak ada. Sehingga dengan harta itu bukan saja dia berbuat dosa, tapi dia memfasilitasi orang lain berbuat dosa. Kalau orang miskin Pak, kalau orang miskin mungkin berbuat dosanya untuk diri sendiri. Kalau orang miskin berbuat dosa sendiri. Tapi kalau orang yang banyak duit Pak, tidak beriman kepada Allah, dia berbuat dosanya Pak, memfasilitasi orang. Memfasilitasi orang lain ya. Saya ada kawan Pak di Subang, Masya Allah sudah tobat dia. Dulu dia cerita, Ustaz saya ini pengusaha tambang, dia bilang dulu, saya pengusaha tambang, lalu ditegur oleh Allah dengan bercerai dengan istri ya. Alhamdulillah dapat jodoh yang solehah ya, dapat jodoh yang solehah. Dia bilang, Ustaz dulu Ustaz ya, kalau saya itu rapat dengan anak buah ya Ustaz, rapat anak buah itu bukan lagi air putih, air teh Pak, itu minuman keras terus, alkohol terus Pak ya. Jadi saya fasilitasi mereka ya, sekali minum bisa sampai 50 juta, 30 juta gitu ya. Hanya untuk untuk anak buah Pak, untuk minum Pak ya, itu minum ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepada saya Pak. Dan sekarang Masya Allah Pak ya, ibadahnya luar biasa ya. Dia tobat, dia ingin menebus dosa masa lalu dia. Ya, dia bercerai dengan istrinya, dapat istri yang solehah ya. Dia dibimbing sama istri. Nah dia bilang, jadi Pak, ternyata benar kata Nabi, manusia yang paling buruk itu adalah yang diberi rezeki yang banyak tapi nggak paham ilmu agama, sehingga dengan rezeki itu dia berbuat dosa dan menjadi fasilitator orang lain juga berbuat dosa. Kebayang Pak, yang pertama ya misalkan, kebayang Pak ya, ada orang punya uang banyak kemudian dia membangun hotel misalkan, bangun hotel. Nah hotel itu dia tidak ada aturan Pak ya, mau suami istri mau kagak, pokoknya ya siapa yang nginep di situ laki perempuan ya itu tidak masalah walaupun bukan suami istri. Menyiapkan minuman keras dan sebagainya Pak, menyiapkan pasien, itu pemilik hotelnya kena nggak dosanya Pak? Kena Pak ya, itu pemilik hotelnya kena dosanya Pak ya, kena dosanya. Bayangkan Pak, itu namanya dia sudah bermaksiat dan mengajak orang lain berbuat maksiat. Allah mengatakan mayyashfa syafa'atan sayyi wa mayyashfa syafa'atan sayyi'atan yakul kiflun minha, dalam surat An-Nisa ayat ke-85 ya Allah katakan Pak ya. Barang siapa yang memberikan syafaat, memberikan tauladan, memberikan contoh, memberikan fasilitas dalam keburukan, maka siapapun yang melakukan keburukan karena pelanggaran dia, kata Allah, dia mendapatkan dosa. Nah, makanya yang keempat, azab di dunia ini kata Imam Hasan Al-Basri adalah bentuknya dia gemar berbuat dosa. Orang yang gemar berbuat dosa Pak, itu hakikatnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Allah, para ulama mengatakan di antara bentuk azab di dunia ini, yang kelima adalah diberikan keturunan yang berakhlak buruk. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan Pak ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa di antara bentuk azab Allah kepada orang tua ada diberikan anak-anak yang berakhlak buruk. Jadi kalau kita diberikan anak-anak yang akhlaknya buruk, tidak taat kepada Allah, ke orang tua tidak hormat, ya, bahkan mendebat orang tua itu menjadi hal yang biasa, gemar berbuat maksiat, itu kata Imam Hasan Basri, itu sebenarnya azab Allah kepada kita sebagai orang tua. Azab Allah kepada kita sebagai orang tua. Ya. Makanya beliau mengatakan berdasarkan surat Nuh ya, dalam surat Nuh surat ke-71 ayat 10 sampai 12. Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, perbanyaklah kalian bertobat beristighfar kepada Allah. Karena orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah akan diturunkan hujan yang lebat, kemakmuran, ya. Akan diberkahkan hartanya. Dan menariknya lagi Pak, kata Allah, orang-orang yang banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah akan diberikan anak-anak yang soleh. Subhanallah Pak, ternyata memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah, itu dampaknya bukan saja Allah ampunkan dosa-dosa kita, tapi dampaknya Allah akan berikan kita keturunan yang soleh Pak ya. Masya Allah Pak, di dalam Al-Quran Pak ya, saya sering menceritakan kalau di acara akikah nih Pak, Masya Allah Pak, di Al-Quran Pak, ada tipe anak yang paling ideal di Al-Quran Pak disebutkan ya. Ada seorang anak yang paling ideal yang jelas di Al-Quran, namanya Nabi Yahya ya. Nabi Yahya itu Pak adalah salah satu anak
yang Allah sebutkan memiliki tipe ideal. Ya. Coba kita lihat misalkan dalam surat ke-19 Pak ya. Dalam surat 19 ayat 12 sampai ayat 15. Nabi Yahya itu pada jelas adalah Pak anak yang memiliki karakter yang paling ideal. Ya. Sempurna lah Pak, dalam bahasa manusia sempurna. Allah mengatakan, wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dalam ayat 12 Allah sebutkan dua karakter Yahya yang terbaik. Yang pertama, Yahya itu adalah anak yang rajin belajar, ya. Anak yang cinta ilmu, anak yang haus ilmu, ya. Maka para ulama mengatakan orang beriman itu kebutuhan kepada ilmu lebih besar daripada kepada makan. Masya Allah Pak, para ulama dulu itu Pak, para ulama itu Pak, kalau makan saja Pak sering berpesan kepada istrinya, ya. Saking mereka tidak ingin membanyak waktu untuk makan, ya. Saya ulama mengatakan gini, wah istriku, masaklah makanan yang tidak terlalu enak untuk aku, dia bilang. Kenapa dia bilang? Karena kalau makannya enak, takutnya waktunya habis buat makan Pak, habis buat makan, ya, buat makan. Sampai ada lagi ulama mengatakan, wah istriku, buatkanlah makan kepadaku yang sudah engkau tumbuk, supaya aku tidak lama untuk mengunyah. Karena saya waktu untuk mengunyah itu kelamaan deh. Jadi waktu untuk ilmu itu habis. Masya Allah. Sampai saya lupa pada seorang ulama, lupa saya namanya Pak ya. Sampai dia tadi tidak ingin melewatkan waktu untuk dengan ilmu Pak. Saking semangat dia belajar. Sampai dia pernah begini ke anaknya, anakku, bapak mau ke toilet. Bapak mau ke toilet mau buang air. Tolong kamu bacakan beberapa hadis dengan keras. Bacakan beberapa hadis dengan keras. Supaya apa? Supaya aku di kamar mandi dapat ilmu, dia bilang. Masya Allah Pak ya. Itu jadi orang beriman itu adalah orang yang mencintai ilmu Pak, mencintai ilmu. Nah, makanya Yahya Pak adalah anak yang punya semangat belajar yang sangat tinggi. Masya Allah Pak, cinta kepada ilmu, ya. Yang kedua Allah katakan Nabi Yahya itu adalah anak yang dia super cerdas, ya. Bayangkan Pak, di usia masih anak-anak dia sudah bukan lagi hafal Taurat Pak, tapi dia sudah menguasai isi kitab Taurat. Masya Allah, di usia yang masih sangat muda, belum 10 tahun Pak. Belum 10 tahun Yahya itu sudah menguasai kitab Taurat Pak, ya. Sudah menguasai kitab, bukan lagi hafal Pak. Ya sekarang insya Allah banyak anak-anak umur 10 tahun hafal Quran Pak, tapi belum tentu menguasai isi Al-Quran. Hingga Pak Yahya Pak di usia sebelum 10 tahun Pak sudah menguasai kitab Taurat, bukan lagi hafal tapi menguasai isinya. Yang berikutnya Allah katakan, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepadanya, kepada sesama, dan kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Ayat ke-13-nya Allah mengatakan Nabi Yahya itu Pak anak yang memiliki sifat yang sangat kasih sayang, punya kepedulian yang sangat baik kepada sesama. Kemudian dia juga menjadi anak yang wasakatan super cerdas, anak yang bersih dari dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Wataqiyan, anak yang bertakwa. Berikutnya wa barram bi walidayhi. Allah katakan Nabi itu anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran, dia bukan orang yang sombong, wa'asiyan, dan juga bukan orang yang gemar berbuat maksiat. Masya Allah Pak, ini tipe Nabi Yahya, ya. Disebutkan di sini berarti ada berapa tuh Pak tadi? Ya. Anak yang rajin belajar, ya, cinta ilmu, sangat cerdas, terus apa tadi Pak, memiliki jiwa sifat kasih sayang, yang dia tidak pernah berbuat dosa, menahan diri berbuat dosa. Kemudian anak yang bertakwa, anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dan anak yang menjauhi maksiat. Ada 7 di sini disebutkan. Masya Allah. Menariknya Pak ya. Menariknya adalah Nabi Yahya ini pada seorang anak yang diasuh, dididik oleh orang tua yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Itu Nabi Zakaria Pak ya. Nabi Zakaria itu kan Pak sudah sangat tua. Istrinya pun sudah sangat tua Pak ya. Kebayang Pak ya. Jadi orang yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek Pak, di atas 90 tahun umurnya Pak, itu punya bayi baru lahir. Ya, kira-kira Om sanggup gak ya? Pak Rahim masih sanggup gak urus bayi Pak kira-kira? Ya, bayangkan Pak ini. Tapi ternyata Pak orang yang sudah sangat sepuh diamanahi bayi oleh Allah, dan ternyata Allah gambarkan bayinya sukses. Bayinya menjadi orang yang paling baik di mata Allah semua, karakter anak yang paling baik Pak. Karena Nabi Yahya itu Pak, Nabi Zakaria itu kan Pak mengasuh 2 anak Pak ya. Mengasuh 2 anak. Yang pertama mengasuh Maryam, yang kedua mengasuh Yahya. Masya Allah Pak, Maryam di bawah asuhan Nabi Zakaria Pak menjadi wanita terbaik di muka bumi ini.
Begitu pula Yahya Pak digambarkan oleh Allah yang memiliki 7 karakter yang paling terbaik, ya, anak yang paling terbaik. Dan saya yakin Pak, kita semua pasti ingin punya anak seperti itu Pak ya. Tidak ada kata terlambat Pak, tidak ada kata terlambat Pak. Walaupun anak kita sudah menikah Pak, walaupun kita sudah punya cucu, tidak ada kata lambat. Apa rahasianya Pak? Apa rahasianya? Masya Allah Pak, rahasianya bukan karena Nabi Zakaria sering ikut parenting Pak ya. Tidak Pak ya. Rahasianya Allah katakan ketika Nabi Zakaria dalam surat ketiga ayat 37 sampai 41 berdoa kepada Allah ingin punya anak. Ya kata Allah, apa yang harus dilakukan Nabi Zakaria? Allah katakan, wahai Zakaria, kalau engkau ingin punya anak, yang kamu lakukan adalah 2. Yang pertama, puasa bicara selama 3 hari 3 malam. Yang kedua, tidak boleh berhenti memperbanyak zikir. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah dan perbanyaklah engkau bertasbih pagi dan petang. Masya Allah, ini rahasianya Nabi Zakaria sukses mendidik anaknya itu karena Nabi Zakaria adalah ahli zikir. Ya, orang tua yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah, ana ma'a 'abdi idza zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku kata Allah akan terus bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dengan menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Jadi Masya Allah Pak, ternyata zikir itu sebaiknya sambil menggerakkan kedua bibir Pak. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmizi. Kata Allah, aku kata Allah akan terus bersama hambaku ya selama dia berzikir kepadaku dan menggerak-gerakkan kedua bibirnya Pak. Imam Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr mengatakan di antara bentuk, di antara makna Allah bersama kita, kata dia, Allah mengatakan aku akan terus bersama hambaku selama dia berzikir kepada aku. Di antara makna Allah akan bersama kita Pak, kata Nabi, kata Syekh Abdul Razak adalah Allah akan terus menjadi walinya, Allah akan terus membimbingnya dalam kebenaran. Allah akan terus membimbingnya kebenaran. Masya Allah Pak. Jadi kalau kita ingin punya yang baik Pak, ya, maka kuncinya kita lah jadi orang yang dekat dengan Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berzikir kepada Allah Pak. Makanya dengan banyak berzikir kepada Allah, lihatlah Nabi Yahya memiliki karakter yang luar biasa berkat bapaknya ahli zikir. Nah, saya itu jamaah ya, salah satu zikir yang harus kita perbanyak adalah beristighfar kepada Allah. Saya yakin Pak, ya, saya tidak bermaksud suzon. Kita semua pasti punya dosa Pak ya. Kita semua pernah berbuat dosa, entah dulu, sekarang, atau mungkin saat ini juga masih berbuat dosa Pak ya. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Tapi jangan sampai Pak, dosa yang kita lakukan itu menjadi azab buat kita di dunia. Salah satu azabnya adalah kita diberikan keturunan yang tidak baik Pak ya. Jadi sekali lagi Pak, kalau anak-anak kita tidak baik Pak, mari kita perbaiki diri kita dengan bertobat kepada Allah. Termasuk Pak Sufyan bin Uyainah Pak. Sufyan bin Uyainah mengatakan Pak, di antara bentuk azab di dunia ini adalah Allah memberikan kepada kita pasangan yang buruk Pak. Maksudnya buruk akhlaknya. Ya, Allah memberikan kepada kita pasangan yang buruk. Ya, ketika Sufyan bin Uyainah Pak menafsirkan surat 24 An-Nur ayat ke-26. Allah mengatakan al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Perempuan-perempuan yang buruk hanya untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk hanya untuk perempuan yang buruk. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Ya. Sufyan bin Uyainah mengatakan, kalau aku mendapatkan perlakuan kurang baik dari istriku, ya, mendapatkan perlakuan yang membuat kita sakit hati, membuat kita kesal Pak. Saya mungkin kita pernah dapat perlakuan kurang baik dari istri Pak ya. Ya misalkan istri disuruh Pak tidak langsung nurut Pak ya. Ya dinasehatin ngeyel misalkan Pak ya. Ya dikeselin ngeyel Pak ya. Kalau kita biasanya apa yang muncul di perasaan kita Pak? Secara normal sebagai laki-laki apa yang muncul di perasaan kita Pak? Kesel gitu Pak ya. Kita kesel. Tapi tidak dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah kalau mendapatkan perlakuan buruk dari istrinya, dia mengatakan ini adalah hukuman Allah kepadaku karena aku juga suami yang buruk. Karena kata Sufyan, Allah mengatakan wanita yang buruk hanya untuk laki-laki yang buruk ya, laki-laki yang buruk. Jadi kalau kata Sufyan, kalau aku mendapatkan perlakuan buruk, mendapatkan sikap buruk dari istriku, ini seperti teguran Allah, hukuman Allah kepadaku karena aku juga buruk di mata Allah. Karena Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat.
perempuan-perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik, Pak ya. Jadi Masya Allah, Pak, Sufyan bin Uyainah itu pas sampai begitu, Pak ya. Jadi ketika mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari istrinya, dia tidak sibuk menyalahkan istrinya, tidak sibuk dia ngomel istrinya, tapi dia lalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Ini karena aku juga laki-laki yang buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Pak. Masih ada nggak orang berpikir kayak gini, Pak? Ya, insya Allah Bapak sini berpikir gitu, insya Allah ya. Jadi kita mah gak gampang kesel nanti ke istri, Pak ya. Kalau dapat melakukan bunuh istri, wah ini hukuman saya, hukuman Allah dan saya karena saya juga laki-laki yang buruk. Baik, yang pula kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yang terakhir, Pak, yang terakhir bentuk azab di dunia ini kata para ulama adalah kita merasa sangat terbebani dengan masalah yang terjadi kepada kita, bahkan sampai stres, Pak ya. Kalau kita sampai stres, sangat terbebani dengan masalah yang menimpa kepada kita, ini jangan-jangan adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah mengatakan fa'idzal mublisun, ketika mereka dapat masalah mereka menjadi terdiam berputus asa, artinya stres, Pak, sangat terbebani ya. Nah, saat itu jamaah Allah ya, Allah kan sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan masalah kepada kita di luar batas kemampuan, Pak. Tapi kalau kita merasa sangat terbebani dengan masalah, Pak, sampai kita berat sekali, merasa stres, Pak ya, itu jangan-jangan adalah asal dari Allah, teguran dari Allah supaya kita memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik, Pak ya. Ada kisah menarik sekitar berapa ya, mungkin 17 tahun yang lalu lah, Pak ya. Saya lupa tuh tepat waktunya, Pak. Saya ngisi pengajian, satu pengajian, Pak, di rumah sakit, Pak ya. Di satu rumah sakit ya. Di satu rumah sakit ya, di Bogor ini. Dan itu pengajian yang udah rutin dengan saya, Pak ya, udah rutin ya. Tiba-tiba sesudah pengajian ada satu jamaah dia ingin curhat sama saya, dan saya tidak mengenal beliau karena ini wajah baru, Pak, di pengajian ini wajah baru ya. Dia bilang, Ustaz, saya mau curhat, Ustaz, saya lagi stres berat. Nangis dia, Pak ya, nangis ya, betul-betul nangis, Pak ya, nangis. Dia sangat terbebani ya. Dia cerita lah bagaimana dia sangat stres menghadapi masa yang dihadapi, masalah rumah tangga ya. Dia cerita. Saya tanya,
apa? Saya bilang, sebagai apa? Subhanallah Pak, jawabannya begini Pak. Saya ustadz psikiater di rumah sakit ini. Saya psikiater di rumah sakit ini, dia bilang. Psikiater Pak ya. Saya bilang, Bu, psikiater aja stres gimana? Gimana pasiennya kan dia? Gimana pasiennya? Mohon maaf Pak, rumah sakitnya harus gimana di Pak ya. Saya dari Bujangan ngajar di sana Pak ya. Dulu dari Mas Diki rumah sakit jiwa, sekarang jadi rumah sakit umum Pak. Itu dia bilang saya stres berat ya. Ternyata dia psikiater. Dia psikiater. Subhanallah Pak ya. Jadi saya bilang psikiater aja stres gimana pasiennya? Ya jawabannya klise. Psikiater juga manusia, dia bilang ya. Bilang manusia boleh stres, orang beriman janganlah gitu ya. Orang beriman janganlah ya. Hanya dia cerita. Di sebelahnya Pak, di sebelah Marzuki Madi itu ada aktif. Ada aktif Pak ya. Itu kan perguruan tinggi negeri Pak ya, aktif Pak ya. Saya juga dulu ngajar di situ juga Pak, ngajar dosen-dosennya. Satu waktu Pak ada dosen yang juga curhat sama saya Pak. Dia nangis bahkan memaaf sampai mau bunuh diri awalnya. Ya, cerita juga tentang rumah tangga juga ya. Saya tanya, ibu di sini megang mata kuliah apa di sini? Dia bilang saya dosen psikolog Ustaz. Dosen psikolog ya. Jadi Masya Allah Pak, subhanallah ternyata dosen psikolog pun dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dia cerita sama saya, Ustaz saya sombong. Ya, saya berpikir saya bisa bahagia di ini karena saya ngerti cara menyelesaikan masalah kehidupan karena saya ini ahli psikolog. Ya. Tapi ternyata begitu saya punya masalah menurut saya Ustaz saya stres berat ya. Dan kode rumahnya Pak beliau itu maaf awalnya ya, maaf yang mungkin sampai suami juga nggak dibimbing Pak ya. Ada masalah Pak ya sampai beliau. Akhirnya beliau saya bilang kalau ini saya belajar aja yang benar ya, sudah ikut rajin ngaji aja lah ya. Rajin belajar ya. Dan dia Pak lanjut lagi kemana-mana dia Pak ya, termasuk dengan saya Pak. Sampai suatu hari Pak masalah dia belum selesai, kemudian dia divonis harus cuci darah setiap minggu 2 kali ya. Nah ketika dirawat di rumah sakit saya jenguk Pak. Apa dia bilang? Ustaz, masalah saya belum selesai. Saya tambah lagi sekarang masalah cuci darah. Apa dia bilang? Tapi subhanallah Ustaz, saya kok merasa biasa aja sekarang ya, gak ada beban ya. Ketika saya bertobat kepada Allah, mendekat kepada Allah, ternyata gak ada beban. Tapi yang tadi Pak yang psikiater saya gak tahu tuh nasibnya Pak, karena dia cuma ketemu saya sekali itu aja dan tidak pernah lagi ikut ngaji lagi. Tapi yang psikolog ini dia hanya mau memperbaiki diri, mau belajar Pak ya. Dan Masya Allah Pak meninggalnya dalam kacamata saya dia husnul khotimah meninggal. Sudah meninggal Pak, psikolog sudah meninggal ya. Sudah meninggal ya. Jadi artinya Pak, jadi orang yang tahu ilmunya saja ya, menghadapi masalah belum tentu kuat Pak. Jangan ini biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya masa yang berat Pak ya, yang pertama adalah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah ya. Bertobat kepada Allah ya. Kan stres itu kan karena kita tidak mampu menghadapi menyelesaikan masalah. Tidak ada solusi Pak ya, tidak ketemu solusi. Allah mengatakan Nabi mengatakan orang-orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Man lazimul istighfar kata Nabi. Barang siapa yang melazimkan istighfar, melazimkan bertobat kepada Allah, maka dia akan dibukakan akan diberikan solusi dari setiap masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi mengatakan al-ithmu ma haka fi sadrika. Dosalah yang menjadikan hidupmu merasa terbebani ya, menjadikan hatimu menjadi sesak. Jadi dosalah yang membuat hati kita sesak. Maka wajar para ulama mengatakan di antara bentuk azab di dunia adalah diberikan masalah dan dia merasa sangat terbebani dengan masalah ini. Nah, so itu zaman Allah ya, kalau ada yang merasakan satu di antara berapa tadi ya? 6 ya. Nah, ya, satu di antara 6 ini ya, tidak pernah merasa puas, selalu dihantui ketakutan, tidak menikmati ibadah, senang mengulang-ulang dosa, terus diberikan keturunan yang tidak baik ya, dan yang terakhir selalu terbebani dengan masalah ya. Ini maka satu-satunya cara adalah kita berhijrah kepada Allah ya. Perbaiki, rubah, tinggalkan segala yang merusak iman kita, tinggalkan segala yang buruk-buruk ya, kebiasaan buruk kita tinggalkan ya. Hijrah adalah solusi terbaik untuk memperbaiki keadaan semua. Karena Allah katakan orang-orang yang berhijrah kepada Allah diampunkan dosanya, diberikan rezeki yang mulia. Rezeki yang adalah rezeki membuat dia bahagia di dunia dan menghantarkan kebahagiaan di akhirat dan membuat dia jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab dunia dan mudah-mudahan Allah bebaskan kita di hari kiamat dari api nerakanya. Teruslah kita mendekat kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Mudah-mudahan ini semua menjadi jalan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis.
wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.